Sahabat, pernahkah Anda duduk di pojok kamar, menatap plafon dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku lelah, aku bingung, aku malu karena hutangku tak kunjung lunas." Pagi dibuka dengan ketakutan, malam ditutup dengan gelisah. HP penuh notifikasi tagihan, WA ada pesan pengingat, dan pikiranmu selalu dipenuhi angka. Angka cicilan, angka kekurangan, angka ketidakmampuan. Yang paling menyakitkan adalah saat kamu senyum di luar, tapi hatimu retak di dalam. Tapi di balik semua itu, tahukah kamu, ada satu amalan sederhana yang bisa jadi pembuka jalan pelunasan dari arah yang tak terduga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, coba tarik napas sejenak dan jujurlah dalam hati. Pernahkah kamu merasa seperti ini? Setiap pagi, kamu bangun bukan karena semangat, tapi karena cemas memikirkan cicilan. Setiap bunyi notifikasi HP bukan membuat senang, tapi bikin jantung deg-degan. Takut ada tagihan yang belum dibayar. Wajahmu tersenyum di luar, tapi batinmu gemetar. Gaji baru masuk, belum sempat dipegang, sudah habis untuk bayar ini, tutup yang itu. Dan yang paling menyesakkan adalah ketika kamu merasa sendiri dalam tekanan itu. Tapi saudaraku, tahukah kamu bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, apalagi yang datang dengan hati jujur dan niat untuk bangkit. Kalau hari ini kamu sedang dikejar-kejar hutang, jangan lari ke manusia lebih dulu. Lari dan sujudlah, karena ada satu amalan yang jika kau mulai hari ini, insya Allah langit akan turun tangan. Ada satu doa yang sering Rasulullah baca, bukan untuk minta surga, bukan untuk minta kemenangan, tapi untuk minta dilunaskan dari hutang. Dan kamu mungkin belum pernah sungguh-sungguh mengamalkannya. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat, tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, ada kisah nyata inspirasi kita semua. Dari hutang ratusan juta menjadi lunas, tanpa warisan, tanpa riba. Namanya Pak Rudi, nama disamarkan, seorang pegawai kontrak di sebuah instansi swasta. Usianya sudah masuk kepala 5. Gaji bulanan tak sampai 5 juta. Tapi utangnya lebih dari 200 juta rupiah. Awalnya karena bantu saudara, lalu pinjaman makin menumpuk. Anak masih sekolah, istri hanya ibu rumah tangga. Tiap malam tidur tak pernah nyenyak. Tiap gajian hanya numpang lewat. Hampir tiap hari ada SMS penagihan
Bahkan sempat didatangi debt collector ke rumah. Sampai akhirnya, di satu malam yang sunyi, Pak Rudi duduk sendirian di ruang tengah, lampu temaram. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menangis. Ya Allah, aku malu. Aku terlalu banyak bergantung pada manusia. Tapi malam ini aku datang. Aku mohon, tolong aku ya Rabb. Malam itu, dia mulai sholat tahajud 2 rakaat. Tangis pecah. Setiap malam ia lanjutkan. Kadang hanya 2 rakaat, kadang sampai 4. Lalu setiap selesai tahajud, ia baca surat Al-Waqiah. Bukan karena ingin kaya raya, tapi karena ingin lega. Ia juga mulai sedekah, bahkan hanya 2.000 atau 5.000 per hari. Tak besar, tapi rutin dan ikhlas. Dan satu hal yang luar biasa, dalam setiap sujudnya, ia doakan semua orang yang ia hutangi. Bukan hanya minta lunas, tapi minta agar orang-orang itu juga dilimpahi rezeki. Ia juga berdoa dengan kalimat yang diajarkan Rasulullah. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, hingga aku tak tergoda pada yang haram. Dan kayakan aku dengan karunia-Mu, hingga aku tak perlu berharap kepada selain-Mu. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu apa yang terjadi? 3 bulan setelah itu, tanpa diduga, ada teman lama datang menawarkan kerja sampingan, bantu ngurus dokumen ekspor UKM. Pak Rudi jalanin. Sederhana, tapi halal. Beberapa bulan kemudian dia juga dipercaya menangani proyek kecil. Bukan hanya gajinya bertambah, tapi juga diberi bonus. Utangnya mulai dicicil sedikit demi sedikit. Dan dalam waktu 1 tahun, semua hutangnya lunas, tanpa pinjol, tanpa gali lubang tutup lubang, tanpa menjual rumah. Ia menangis lagi, tapi kali ini bukan karena gelisah, tapi karena bersyukur. Pesan dari kisah ini bahwa bukan angka gaji yang menentukan, tapi sebesar apa keyakinan kita pada pertolongan Allah. Bukan berapa banyak kita bicara soal hutang, tapi seberapa khusyuk kita menyebut namanya dalam sujud malam. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, kalau kamu merasa dunia sedang menutup semua jalan, ketahuilah, langit tidak pernah kehabisan cara. Dan kabar baiknya, Islam sudah menyiapkan petunjuk untukmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang meminjam dengan niat ingin membayar, maka Allah akan menolongnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kuncinya apa? Yaitu niat. Bukan untuk kabur, bukan untuk lari, tapi niat sungguh-sungguh untuk melunasi. Kalau itu ada dalam hati, maka pertolongan Allah akan turun. Tapi kenyataannya, kita malah makin jauh dari Allah. Salat dilalaikan, doa hanya dibaca, bukan dirasa. Tangisan hanya karena ditagih, bukan karena rindu bersimpuh di hadapannya. Padahal Allah tidak melihat berapa besar utangmu, tapi sebesar apa keyakinanmu bahwa Dia bisa melunaskannya. Allah berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 2-3, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan baginya jalan keluar, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah, rezeki itu bukan dicari, tapi dijemput dengan iman. Dan inilah cara atau kaifiyah dalam mengamalkannya. Jika terlilit hutang, maka amalkan. Ini sekarang. Yang pertama, niat tulus untuk melunasi, bukan lari. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berhutang dan berniat akan membayarnya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasi. HR Bukhari. Langkah-langkahnya, tanamkan niat kuat. Saya ingin melunasi, saya tidak ingin menipu, saya hanya sedang butuh waktu. Jangan menunda, jangan bohong, jangan abaikan tagihan, tapi hadapi dengan tanggung jawab dan keyakinan. Yang kedua, salat tahajud rutin. Rasulullah bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. HR Bukhari dan Muslim. Kaifiyah tahajud. Bangun di sepertiga malam terakhir.
sekitar jam 3 sampai 4.30 pagi. Wudhu, lalu sholat 2 rakaat tahajud, boleh lebih. Setelah tahajud, lanjutkan dengan berdoa, mohon pelunasan hutang. Doakan juga orang-orang yang kamu hutangi. Akui kesalahan, mohon ampun, dan serahkan semuanya pada Allah. Yang ketiga, baca surat Al-Waqiah. Setiap malam diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran selama-lamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Langkahnya, setelah Isya atau sebelum tidur, luangkan waktu untuk membaca surat Al-Waqiah, surat ke-56. Baca dengan tartil, penuh penghayatan. Niatkan sebagai bentuk tawakal dan berserah kepada Allah. Lalu yang keempat, amalkan doa pelunas hutang yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar terhindar dari utang dan tekanan hidup. Adapun doanya sebagai berikut: Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal qasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan tekanan orang-orang. Tanpa pinjol, tanpa gali lubang tutup lubang, tanpa menjual rumah. Ia menangis lagi, tapi kali ini bukan karena gelisah, tapi karena bersyukur. Pesan dari kisah ini bahwa bukan angka gaji yang menentukan, tapi sebesar apa keyakinan kita pada pertolongan Allah. Bukan berapa banyak kita bicara soal hutang, tapi seberapa khusyuk kita menyebut namanya dalam sujud malam. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, kalau kamu merasa dunia sedang menutup semua jalan, ketahuilah, langit tidak pernah kehabisan cara. Dan kabar baiknya, Islam sudah menyiapkan petunjuk untukmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang meminjam dengan niat ingin membayar, maka Allah akan menolongnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kuncinya apa? Yaitu niat. Bukan untuk kabur, bukan untuk lari, tapi niat sungguh-sungguh untuk melunasi. Kalau itu ada dalam hati, maka pertolongan Allah akan turun. Tapi kenyataannya, kita malah makin jauh dari Allah. Salat dilalaikan, doa hanya dibaca, bukan dirasa. Tangisan hanya karena ditagih, bukan karena rindu bersimpuh di hadapannya. Padahal Allah tidak melihat berapa besar utangmu, tapi sebesar apa keyakinanmu bahwa Dia bisa melunaskannya. Allah berfirman dalam surat Ats-Tsalaq ayat 2-3, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan baginya jalan keluar, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah, rezeki itu bukan dicari, tapi dijemput dengan iman. Dan inilah cara atau kaifiyah dalam mengamalkannya. Jika terlilit hutang, maka amalkan. Ini sekarang. Yang pertama, niat tulus untuk melunasi, bukan lari. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berhutang dan berniat akan membayarnya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasi. HR Bukhari. Langkah-langkahnya, tanamkan niat kuat. Saya ingin melunasi. Saya tidak ingin menipu. Saya hanya sedang butuh waktu. Jangan menunda, jangan bohong, jangan abaikan tagihan, tapi hadapi dengan tanggung jawab dan keyakinan. Yang kedua, salat tahajud rutin. Rasulullah bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. HR Bukhari dan Muslim. Kaifiyah tahajud. Bangun di sepertiga malam terakhir, sekitar jam 3 sampai 4.30 pagi. Wudhu, lalu sholat 2 rakaat tahajud, boleh lebih. Setelah tahajud, lanjutkan dengan berdoa.
mohon pelunasan hutang. Doakan juga orang-orang yang kamu hutangi. Akui kesalahan, mohon ampun, dan serahkan semuanya pada Allah. Yang ketiga, baca surat Al-Waqiah setiap malam. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran selama-lamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Langkahnya, setelah Isya atau sebelum tidur, luangkan waktu untuk membaca surat Al-Waqiah, surat ke-56. Baca dengan tartil, penuh penghayatan. Niatkan sebagai bentuk tawakal dan berserah kepada Allah. Lalu yang keempat, amalkan doa pelunas hutang yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar terhindar dari utang dan tekanan hidup. Adapun doanya sebagai berikut: Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan tekanan orang-orang. Hadis riwayat Abu Dawud, dibaca setelah sholat wajib dan setiap kali gelisah karena hutang. Kemudian doa kedua-dua agar dicukupkan rezeki yang halal. Adapun doanya sebagai berikut: Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal hingga aku tak butuh yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu hingga aku tidak berharap kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi. Bacalah doa ini setiap selesai tahajud, setelah zikir pagi sore, atau di saat merasa ingin menyerah. Yang terakhir, sedekah rutin walau kecil. Rasulullah bersabda, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Caranya, sisihkan setiap hari, mulai dari 1.000, 2.000, 5.000 rupiah atau semampunya. Beri kepada orang yang benar-benar membutuhkan atau masukkan ke kotak amal masjid. Niatkan, ya Allah, ini sedekahku sebagai sebab pelunasan hutangku. Setelah itu boleh kita tambahkan amalan, yaitu dengan perbanyak istighfar 100 kali pagi dan sore. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jaga terus sholat 5 waktu tepat waktu. Hindari pinjaman riba, dan niatkan untuk menjauh dari sistem yang menambah beban dosa. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, kalau hari ini kamu merasa tercekik, kalau tiap malam kamu menangis diam-diam karena hutang tak kunjung lunas, kalau kamu merasa tak ada satupun manusia yang bisa menolong, maka datanglah kepada Zat yang tidak pernah menutup pintunya. Allah tidak pernah bosan mendengar tangisanmu. Dia hanya menunggu kapan kamu benar-benar kembali dengan hati yang jujur, sujud yang dalam, dan keyakinan yang penuh. Ingat saudaraku, hutang bukan akhir dari cerita hidupmu, tapi bisa jadi awal dari perjalananmu kembali ke Allah. Jangan cari cara cepat, carilah cara yang benar, karena pertolongan langit itu nyata dan bisa datang lebih cepat dari yang kamu kira. Kalau hatimu sudah siap menerimanya, mulailah malam ini dengan sujud, dengan doa, dengan keyakinan, bukan hanya minta lunas, tapi minta menjadi hamba yang lebih dekat padanya setelah ini semua selesai. Dan jika ceramah ini menyentuh hatimu, bagikan kepada orang lain yang sedang berjuang menahan napas dalam tekanan, karena bisa jadi doa tulusmu untuk mereka adalah kunci pelunasan hutangmu sendiri. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi, dan ikuti terus channel ini. Karena di sini kita tidak hanya bicara soal solusi dunia, tapi juga jalan pulang ke akhirat dengan membawa hati yang bersih dan iman yang teguh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.